abstrak. Kayak tak sebut KB. Lanjut ke review jurnal internasional. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rizwan Tegar Sasmito dengan NIM 51068. Kemudian ada Mas Bagas Wahyu Andrianto dengan NIM 51032. Kemudian ada Mas Bagus dengan NIM 51031. Kemudian ada Mas Muhammad Syahrul Amiruddin dengan NIM berapa Mas? 030. Oke. Untuk review jurnal kali ini kita ambil judul yaitu Construction of 5G All Wireless Network and Information System for Cabin Hospital. Kemudian jurnal ini diupload pada Journal of the American Medical Informatics Association. Kemudian untuk volumenya yaitu volume 27 dengan halaman 6. Kemudian untuk tahun terbitnya yaitu 2020. Kemudian penulisnya yaitu pertama ada Bin Yo, kedua King Wu, kemudian yang ketiga ada Fei Zhou, kemudian ada Wen Chao Yang, kemudian Wen Jun Wu dan Yi Guo. Tujuan dari penelitian ini yaitu dalam upaya untuk menghentikan penyebaran epidemi, pemerintah telah meminta berbagai tempat dan bangunan pabrik dan membangun lebih dari 20 kabin rumah sakit untuk menerima pasien dengan gejala ringan dalam waktu 48 jam. Dalam keadaan ini kami penulis mengembangkan solusi nirkabel 5G untuk membagi sistem jaringan keseluruhan rumah sakit kabin menjadi beberapa unit jaringan berdasarkan fungsi. Kemudian ada kajian pustaka. Kajian pustaka dari penelitian ini adalah The Cabin Hospital merupakan platform medis dan bergerak cepat yang menggabungkan sumber daya medis dan fasilitas medis. The Cabin Hospital muncul di Wuhan pada masa yang paling sulit. Adalah rumah sakit baru dan alat penting untuk mencegah dalam mengendalikan COVID-19. The Cabin Hospital ini juga memainkan peran penting dalam menahan epidemi. Hanya menerima pasien yang dikonfirmasi dengan gejala ringan dan pada dasarnya konsisten. 4 rumah sakit kabin terutama merawat pasien dengan obat-obatan oral dan hanya terlibat dalam pengujian darah, pengujian asam nukleat, kemudian ada pemindaian komputer tomografi atau CT dan fungsi pengujian lainnya. Untuk pasien rawat inap didaftarkan menggunakan nama asli mereka dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Rumah sakit kabin dibangun oleh pemerintah yang juga bertanggung jawab atas dukungan logistik dan alokasi pasokan. Kemudian unit-unit tersebut dioperasikan dan dikelola oleh rumah sakit setempat di bawah dukungan berbagai tim medis dan seluruh anggota penjuru Tiongkok. Karena kurangnya pengalaman dengan pengoperasian rumah sakit kabin, seluruh alur kerja dan aturan operasional ini ditentukan secara sementara dan disesuaikan secara bertahap. Setelah rumah sakit kabin digunakan, area perawatan kesehatan akan segera dikarantina dan semua pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh individu yang mengenakan pakaian pelindung. Karena beban kerja yang berat tidak memungkinkan untuk melakukan konstruksi skala besar karena kurangnya pengalaman dengan pengoperasian rumah sakit kabin. Seluruh alur kerja dan aturan operasional ditentukan secara sementara dan disesuaikan secara bertahap. Kemudian setelah rumah sakit kabin digunakan, area perawatan kesehatan akan segera dikarantina dan semua pekerjaan dilakukan oleh individu yang mengenakan pakaian pelindung karena beban kerja yang berat tidak mungkin untuk melakukan konstruksi skala besar karena kurangnya pengalaman dan pengoperasian rumah sakit kabin. Dan semua pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh individu yang mengenakan pakaian pelindung tadi. Sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya. Lanjut kepada ke metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode demand analysis and solution design dengan menganalisis kebutuhan sistem dan pemecahan solusi dari masalah yang ada dan menjadikannya sebuah sistem yang tepat guna dalam implementasinya. Metode ini juga bermanfaat untuk deploying sistem karena hasil analisis dapat langsung diterapkan ke dalam sistem The Hospital Cabin. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman lain untuk hasil penelitiannya. Silakan. Baik.
Untuk hasil penelitiannya adalah dengan berjalannya analisis dan implementasi sistem, penelitian ini menjadi sistem yang mempunyai konstruksi sistem yang cepat dan nyaman. Dengan dukungan teknis dari berbagai vendor, teknisi rumah sakit menjadikannya cepat dalam pengembangan aplikasi tersebut. Aplikasi ini dibuat dalam waktu 48 jam. Pada saat implementasi, engineer dapat menyelesaikan instalasi ke 50 klien dengan waktu 3 jam. Dan selanjutnya 3 engineer juga menyelesaikan pemasangan perangkat jaringan dan terminal komputer serta menyambungkan daya dan mesin cetak dalam waktu 6 jam. Dan jaringan berhasil digunakan. Lalu untuk kesimpulannya adalah, dalam penelitian, penulis mengerjakan 5G VPN solution menyelesaikan sistem jaringan nirkabel untuk the hospital cabin dalam waktu 48 jam. Penerapan sistem informasi ini dibuat khusus yang dihubungkan secara nirkabel. Aplikasi ini juga memungkinkan penyediaan layanan medis tambahan secara online. Para instansi IT sangat berperan penting dalam menyelamatkan banyak nyawa dari implementasi sistem ini. Selanjutnya, Oke, untuk kelebihan. Jurnal ini memiliki kelebihan yaitu lengkapnya informasi yang ada di dalam jurnal. Mulai dari analisis sampai dengan implementasi sistem tersebut hingga dapat digunakan secara umum. Seperti yang ada pada gambar 1, di situ dijelaskan secara rinci arsitektur jaringan kabel 5G. Dan untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu ada bagian yang dirasa kurang lengkap. Informasi yang diberikan seperti metode penelitian yang digunakan, tidak ada gambaran metode yang diberikan dalam jurnal ini. Wes. Sudah. Ya, mungkin sekian dari video kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.